Manusia telah diciptakan Tuhan sama dan sederajat antara satu sama lain. Manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengannya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26, yang berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Namun seiring berjalannya waktu, manusia itu secara sadar ataupun tidak menciptakan berbagai perbedaan di antara mereka, baik berwujud sikap, perilaku, ataupun perlakuan yang diberikan. Perbedaan-perbedaan yang ada ini masih sangat dirasakan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, ataupun fisik yang sudah ada sejak lahir, maupun keterbatasan yang ada setelah mereka dewasa. Istilah bagi orang-orang tersebut disebut sebagai penyandang disabilitas. Tentunya segala bentuk keterbatasan itu tidak diharapkan oleh para orang tua terjadi pada anak mereka. Menjadi disabilitas bukanlah sebuah pilihan, tetapi bukan juga sesuatu yang harus disesalkan, apalagi dihindari oleh masyarakat. Keberadaan penyandang disabilitas sendiri telah ada sejak lama hingga saat ini. Sejak kebudayaan manusia masih primitif sampai kebudayaan yang modern seperti saat ini. Tak pernah masyarakat di dunia ini bebas dari keberadaan penyandang disabilitas. Diperkirakan sekitar 15% penduduk dunia ini masuk dalam kategori penyandang disabilitas, lebih tinggi dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia yang ada sebelumnya pada tahun 1970, yaitu yang masih sekitar 10%. Dari hasil itu dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tahun ada peningkatan jumlah mereka yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dan tampaknya tidak ada korelasi antara kemajuan budaya dan peningkatan jumlah kelahiran penyandang disabilitas. Perbedaannya yang paling menonjol dari keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat ialah bagaimana cara pandang masyarakat dan cara masyarakat menyikapi penyandang disabilitas di sekitar mereka. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat persoalan mendasar, yaitu persoalan gereja dan teologi. Dalam hal ini ialah persoalan dalam memahami isi Alkitab yang cenderung bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Suara penyandang disabilitas hampir tidak terdengar dalam gereja maupun masyarakat. Pengalaman mereka tidak pernah diperhitungkan, apalagi keberadaan mereka sebagai individu tidak dinilai sebagai keberadaan yang penting. Penyandang disabilitas ialah anggota masyarakat yang sama berharganya seperti kita dalam lingkungan masyarakat. Mereka adalah salah satu anggota masyarakat yang juga dapat memberikan suatu bentuk kontribusi dan dapat menyumbangkan berbagai ide dan gagasannya bagi keluarga, masyarakat, bangsa maupun gereja, serta apabila mereka diberi kesempatan
untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Penyandang disabilitas bukan tidak mungkin proaktif dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan masyarakat tempat mereka berada. Hanya saja beberapa dari mereka perlu mendapatkan bimbingan serta didikan untuk menjadi lebih aktif. Kunci yang paling utamanya ialah kita harus memberikan mereka kesempatan yang lebih luas untuk mengekspresikan diri mereka. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penyandang disabilitas didasarkan pada kenyataan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan mereka dalam gambar dan rupanya. Sama halnya dengan kita yang tidak menyandang disabilitas, dan mereka semua diterima, dikasihi, serta diperlakukan dengan adil oleh Sang Pencipta itu. Artinya, kita seharusnya tidak bisa lagi membenarkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas atas dasar teks-teks Alkitab yang dilahirkan dalam konteks yang tidak relevan saat ini secara harfiah. Sebaliknya, kita harus melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap Alkitab, suatu pendekatan baru yang jauh lebih bersifat manusiawi dan sekaligus pendekatan secara ilahi. Untuk itu, saudara-saudariku, marilah kita untuk terbuka dengan mereka. Jika suatu saat nanti kita bertemu dengan mereka, baik itu berpapasan di jalan maupun di tempat umum, mereka yang menyandang disabilitas, janganlah kita menghindar, tetapi bersahabatlah dengan mereka, dan kita akan merasakan kasih dan cinta yang tulus dari mereka. Dan untuk itu, kepada saudara-saudari kami yang penyandang kaum disabilitas yang menonton video ini, tetaplah semangat dan terus berpacu dalam kelebihan kamu masing-masing. Tetap kembangkan potensi yang ada pada dirimu masing-masing. Jangan pernah menyerah. Ingat, Tuhan masih sayang sama kita semua, terlebih kepada kamu sendiri. Shalom.